feeling too numb. Skies are bleeding on me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Firman Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi atau suatu ide bisnis yang bisa kalian buat di rumah, yakni keripik telur asin. Nah, ini sederhana sekali untuk membuat keripik telur asin. Bahan-bahan yang utama yakni ada telur asin dan tepung tapioka. Telur asin sekitar 5 butir dan tepung tapioka. Oke, langsung saja ke proses. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahan yang perlu kita gunakan untuk membuat keripik telur asin. Oke, lanjut. Yang pertama pasti ada tepung tapioka. Nah, tepung tapioka ini sekitar seperempat atau jadikan dua ya. Ini yang untuk putihnya dan ini yang untuk kuningnya. Dan yang kedua ada telur asin. Nah, telur asin ini sekitar 5 butir atau 4 butir, itu terserah kalian. Dan juga ada kaldu ayam atau kaldu sapi, terserah kalian ya teman. Dan juga ada bubuk bawang putih atau garlic 2 saset. Jika kalian tidak mempunyai bubuk bawang putih, kalian juga bisa menggunakan bawang putih kemudian di blender. Bubuk ketumbar, kalau nggak punya ya kalian bisa blender bubuk ketumbar. Ada garam juga, dan juga ada air putih sekitar 300 ml. Kita jadikan 2 ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahan yang perlu kita gunakan dalam pembuatan keripik telur asin. Oke teman-teman, setelah kita mengalami proses yang pengenalan bumbu yang perlu kita gunakan dalam pembuatan keripik telur asin, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan bubuknya atau meracik bahan-bahannya. Yang pertama kita terlebih dahulu memasukkan bawang putih bubuk. Ini kita masukkan 1 saset ya. Kita masukkan bawang putih 1 saset ke dalam tepung tapioka. Kemudian setelah kita masukkan bawang putih, kita masukkan penyedap atau kaldu ayam atau sapi ya teman-teman. Oke, setelah kaldu ayam atau kaldu sapi dimasukkan, kita lanjut ke bubuk ketumbar. Kita masuk atau 1 sendok teh. Setelah bubuk ketumbar, kita masukkan garam asin ya. Jangan terlalu banyak-banyak menggunakan garamnya, cukup setengah sendok makan. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan telur asin. Oke teman-teman, kita lanjut memotong atau mencincang-cincang telur asinnya terlebih dahulu menjadi 2 bagian.
satunya untuk telur yang warna putih. Oke, setelah selesai mengerok-ngerok ada telur asin, kita terlebih dahulu mengaduk-aduknya ya. Oke teman-teman, setelah pencampuran antara telur asin dengan tepung tapioka, kita terlebih dahulu menghangatkan airnya. Ya, ini setelah airnya sudah mendidih, kita masukkan ke dalam adonannya. Oke, kita aduk terlebih dahulu. Aduk hingga rata ya teman-teman. Setelah sedikit dingin, kita aduk pakai tangan ya teman-teman, supaya biar cepat merata. Kita aduk terus sampai adonannya. Ya, ini dia teman-teman, adonan yang kita aduk sampai rata lagi, menggumpal seperti ini. Telur putih sudah selesai, kemudian kita lanjut ke yang satunya, yaitu yang telur kuningnya. Kita akan memberi air sesuai takaran tadi ya teman-teman. Oke, nah ini dia teman-teman, airnya sudah mendidih ya kan. Ini airnya kita kasihkan ke tepung kuning telur ya. Kita bisa beri pewarna atau pewarna makanan, namun saya akan menggunakan pewarna kunyit alami, yaitu bubuk kunyit secukupnya ya teman-teman, supaya lebih berwarna. Oke, setelah itu kita aduk-aduk sebentar ini teman-teman sampai merata. Oke, kita berikan sedikit saja terlebih dahulu, nanti kita tambahkan lagi kalau semisal kurang. Kemudian kita aduk-aduk seperti awal tadi ya teman-teman. Ini dia sudah dingin, kita aduk-aduk menggunakan tangan ya teman-teman, supaya lebih cepat. Nah, ini dia teman-teman, adonan telur kuning ya, telur asin sudah jadi teman-teman. Cantik bukan warnanya? Kalau kalian menambahkan pewarna atau pewarna yang alami ya teman-teman, mungkin hasilnya lebih bagus. Nah, ini dia setelah adonannya. Selanjutnya kita akan membuat adonan putih dan kuning ini menjadi satu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membentuk pola terlebih dahulu. Pertama-tama kita membentuk pola telur putihnya sampai teman-teman. Pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya tidak pecah, karena ini mudah retak atau pecah. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita bentuk telur putih sama telur kuningnya, kita taruh seperti ini ya teman-teman. Setelah kita selesai membentuknya, kemudian kita lipat atau gulung. Ya, setelah kita bentuk seperti ini yang memanjang, kita akan memotongnya setipis mungkin ya teman-teman, supaya renyah. Oke, langsung saja kita potongnya.
Oke, sekarang kita proses penggorengannya ya teman-teman. Kita akan memasukkannya ke kulkas. Teman-teman, ini sudah bisa angkat karena sudah kering. Ya, ini dia teman-teman, keripiknya sudah jadi. Mungkin bisa kalian coba di rumah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.